Selamat pagi, Jess. Selamat pagi-pagi. Ya, kalau Pak Darbi selalu bilang pagi-pagi diselamati. Minum racikan macin dulu. Ini udah, nah, saya tambahin air dulu lah ya, biar enak. Ya, enggak apa-apa kalau udah itu ditambahin air dikit masih bisa. Ya, ditambahin air putih supaya pekatnya enggak terlalu pekat. Ini gelas kedua dari semenjak bangun tidur. Tidak sarapan. Itu the best. Makan telur ntar jam setengah 12 lah makan telur ya. Pak Jess, apa benar protein juga bisa bantu sel kulit kita menjadi sehat dan glow? Loh iya betul. Itu 1000% itu. Ya, 1000%. Justru kamu kalau menggunakan skincare itu yang justru malah harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Skincare itu harus hati-hati. Kalau saya bukan ahli kecantikan ya, Jess. Istri saya yang ahli kecantikan. Ya, istri saya itu ahli kecantikan dia. Dia bisa membantu untuk pengobatan bisa masalah-masalah kulit dengan tusuk jarum, dengan mengurangi kerut-kerutan dengan tusuk jarum. Nah, itu pasien-pasiennya dia kayak begitu tuh. Ya, terus kemudian dengan apa sih namanya tuh? Picial ya. Picial itu yaitu kalau tamu-tamunya dia lagi ke rumah itu, nah itu yang pasien-pasiennya seperti itu gitu. Sebetulnya kalau mau bilang untuk tubuh ya, untuk kulit ya, yang terbaik itu kalau muka itu dibersihkan dan dikasih pelembab. Itu yang paling bagus. Terutama kalau kamu tidur dengan AC. Nah, itu pelembab butuh banget. Pelindung itu butuh banget. Kenapa? Karena kalau tidak kering kulitmu. Nah, kamu kalau mau bukti gampang banget. Coba kamu taruh mangkok isi air. Ya, kamu taruh mangkok isi air, taruh aja di dalam kamarmu. 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu. Taruh di dalam kamar, mangkok ya, mangkok isi air ya. Coba lihat di hari kelima. Air itu di mangkok habis itu. Kenapa? Ya hilang. Kesedot sama dinginnya AC. Jadi, kamu bayangin kalau kamu tidur di kamar yang ber-AC, dan kemudian kamu tidak sehat. Atau sel kulitmu miskin. Sel kulitmu tidak makan protein. Tidak makan asam amino, tidak makan asam lemak. Kamu bisa bayangin itu. Makanya penampakanmu kisut. Penampakanmu kayak orang lebih tuwek begitu aja. Kemarin saya ketemu ya, beberapa hari kemarin saya ketemu orang yang usianya sama saya beda 1 tahun. Ketika saya ketemu, bicara masalah umur, terus kemudian saya toleh-tolehan sama istri saya. Saya noleh ke dia, dia noleh ke saya. Beda 1 tahun, kenapa dia kelihatan kayak nenek-nenek gitu. Tua banget. Kenapa? Ya karena kebutuhan sel tidak terasupkan dengan maksimal. Kebutuhan sel tidak terasupkan dengan penuh. Apa itu kebutuhan sel? Kebutuhan sel itu adalah mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Itu kebutuhan sel. Makanya saya bingung ketika kamu mengalami sesuatu, terus kemudian kolesterolnya dikambing hitamkan. Saya bingung. Loh, ini yang salah DR-nya apa yang salah pasiennya gitu. Kenapa? Karena kolesterol itu harus ada di dalam tubuh kita. Dan liver menciptakannya. Kenapa kamu memusuhinya? Makanya orang yang memusuhi kolesterolnya pasti entah 3 tahun, entah 5 tahun, entah 7 tahun, entah 10 tahun ke depan. Nah, itu tergantung makanannya dia seperti apa ya. Asupannya dia seperti apa begitu. Pasti livernya jebol. Pasti livernya kena. Itu udah kayak lingkaran setan ya. Itu lingkaran setan. Nah, semenjak saya tahu itu, makanya saya nggak pernah mau ketemu sama mereka di OB-AT-in. Terus kemudian levernya dikambing hitamkan. Oh, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya menemukan jurnal yang abal-abal itu menyalahkan liver. Menyalahkan kolesterol.
Ya, jurnal abal-abal yang dibuat sama Harvard University sama peneliti-peneliti yang dibayar. Ya, ini hal yang penting banget untuk Bapak Ibu lihat aja tuh di Google. Kamu baca itu di Google. Penelitian tahun 1916. Itu penelitian yang dibayar untuk mengkambing hitamkan kolesterol. Penelitian yang dibayar untuk mengkambing hitamkan daging merah. Penelitian yang dibayar untuk mengkambing hitamkan telur. Sedangkan telur, ikan, daging merah, seafood itu adalah makanan sel yang sebenarnya, yang sejati. Asam amino sama asam lemak. Gitu. Kamu kalau enggak makan lemak, ya, makanya sebab ini penting banget nih, kamu bener-bener ya bener sih, kita orang awam sih ya. Ya kita orang bodoh sih. Tapi enggak gitu-gitu amat gitu, enggak bodoh-bodoh amat gitu. Kerja tubuh nih. Liver menciptakan kolesterol 400 mg per desiliter. Kolesterol ini ada HDL, ada LDL. HDL itu kolesterol besarnya, dia membawa makanan selnya ke otak, ke seluruh tubuh, dan tubuhmu kenyang dengan itu. LDL dia nyapu dari belakang, membersihkan lagi, menyerap lagi ke otak. Suplai ke otak itu LDL yang membuat itu. Nah, otak mengambil 30% dari kolesterol yang dibuat oleh liver. Nah, sisanya 65 triliun tubuhmu. Sel otak itu kan sekitar 80 miliar sel di otaknya tok itu. Nah, kalau otakmu lola, ya tubuhmu pasti lola. Karena kendalinya ada di otak. Makanya ketika orang udah bermasalah di otaknya, itu sudah hati-hati aja itu. Ya, kalau kamu bisa sehat kembali itu mukjizat. Hanya perbuatan tangan Tuhan. Kalau kamu mau berusaha ya caranya satu. Tapi saya pikir berat untuk melakukan. Karena apa? Karena itu makanan sel semua yang harus kamu makan. Kamu harus singkirkan tepungnya, singkirkan gulanya, singkirkan jajanannya, singkirkan semua yang berhubungan dengan micin-micinnya, singkirkan semua yang berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan gula, harus singkirkan. Kamu harus asupkan telur, ikan, daging, seafood, dan harus ditem, harus dikukus. Makan nggak enak sama sekali itu. Nggak ada bumbu. Nah, baru dah, itu selmu betul-betul asam amino total itu. Nggak ada asupan gulanya. Nah, itu mungkin sel-selmu akan menjadi dahsyat di situ. Dan ditambahi, kamu harus melakukan bertahap 18 jam tidak makan, 24 jam tidak makan, 48 jam tidak makan, ya. Dan kemudian 72 jam tidak makan. Nah, kalau kamu berhasil sampai menyentuh 72 jam tidak makan, 72 jam tidak makan itu akan membuat tubuhmu luar biasa. Selnya menciptakan induk sel yang sangat dahsyat yang disebut sebagai stem cell. Nah, baru dah itu keajaiban itu. Tapi kan tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Kenapa ya? Karena dia sendiri tidak yakin dengan dirinya gitu. Pasrahnya kepada Tuhan itu, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman nabi-nabi beda. Kamu ketemu nabi kan dia pegang doang begini langsung ajaib ya. Karena nabi itu berbicara atas nama Tuhan dan wakilnya Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang udah tidak ada nabi udah di-close. Tidak ada nabi lagi. Sejak zaman Yesus itu selesai. Tidak ada nabi lagi gitu. Nah, kalau zaman sekarang kamu pengen menjadi nabi untuk dirimu sendiri, ya salah satunya adalah 72 jam tidak makan. Sehingga kamu menjadi nabi untuk dirimu sendiri. Tapi itu berat banget. Karena tubuhmu harus ternutrisi dengan baik untuk tidak makan 72 jam. Nah, masing-masing kita kan ya enggak gitu. Bisa Pak, 72 jam tidak makan, bisa. Makanya tubuhmu harus ternutrisi dengan baik. Seperti yang saya sarankan, latih. Tidak sarapan, tidak makan malam. Itu latihan utama dan pertama dan awal. Tidak sarapan, tidak makan malam. Makan di jam 1 sampai jam 7 malam saja. Dan itu pun harus milih mau jam berapa makannya. Terus kamu lakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Saya udah melakukan itu 3 tahun. Sehingga saya menemukan jati diri kesehatan saya. Setelah tahun ketiga. 2019, 2020, 2021, 2022. Dan ini jadi seperti ini. Padahal udah pasang ring jantung, udah no obat sama sekali. Nggak minum obat sejak April 2022. Ya. Nah, untuk kulit sama. Itu sel. Makanya perlu asupan itu. Gitu. Itu just banget. Ya.
Karena 65 triliun sel kita itu makanannya asam